kelompok kami untuk UPRA, TK, dan EPA. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sabina Nasinaikani dari kelas 9D. Nomor absen 31. Perkenalkan, saya Erina Maukalia dari kelas 9D, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Esa Aditya, absen 12 dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Rizal Zahir dari 9D, absen 15. Perkenalkan, nama saya Reka Mata Pratama Putra dari absen 25 kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Asaruji dari 9D absen 17. Perkenalkan, saya Koso dari Abu kelas 9D. Nah, jadi produk yang kami buat ini namanya adalah Solaris. Solaris adalah kepanjangan dari Solar Auto Intelligence System. Nah, latar belakang kami membuat Solaris ini adalah panel surya statis atau diam seringkali tidak efisien dalam menyerap cahaya matahari dan menjadikannya energi listrik. Maka dari itu kami membuat panel yang bisa mengikuti arah cahaya matahari, karena cahaya matahari pasti berpindah tempat, agar penyerapan cahaya itu makin efisien. Tujuan dari aspek sifat mengoptimalkan penyerapan energi. Kedua, mempelajari intensitas cahaya matahari berubah-ubah sepanjang hari dan bagaimana teknologi dapat membantu menangkap energi tersebut. Ketiga, membuktikan secara eksperimen bahwa panel surya yang bergerak mengikuti cahaya matahari menghasilkan arus tegangan listrik yang lebih kuat dibandingkan panel surya yang diam. Dari aspek informatika, penerapan logika pemrograman di mana input dari sensor LDR secara langsung mempengaruhi output motor servo secara terus-menerus. Kedua, mengembangkan algoritma sederhana untuk memproses data analog dari dua sensor atau lebih, kemudian mengonversikannya menjadi perintah gerak derajat pada motor bergerak. Terakhir, sebagai sarana pembelajaran mengenai Internet of Things atau IoT. Robotika dasar. Manfaat memastikan cahaya yang dihasilkan stabil dari pagi hari hingga sore hari, mengurangi intervensi manusia dalam mengatur posisi panel, hingga mendukung kampanye penggunaan energi ramah lingkungan yang lebih efektif. Keunikan atau nilai keterbaruan. Yang pertama, alat ini tidak bekerja berdasarkan waktu, melainkan berdasarkan intensitas cahaya keluar. Kedua, menggunakan dua sensor LDR sebagai mata kanan dan kiri. Yang ketiga, menggunakan motor servo yang mampu bergerak dengan ketinggian derajat yang sangat kecil, memungkinkan pergerakan halus mengikuti pergeseran matahari. Alat bahan yang kami gunakan adalah Arduino, motor servo, cahaya sensor LDR, panel surya, dan kabel charger, serta resistor 10 ohm. Untuk software yang kami gunakan adalah Arduino dan bahasanya adalah C++. Jadi ini adalah dokumentasi cara pekerjaan ya, kurang lebih seperti ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Apa itu? Nah, sudah ini dia akan mengikuti kita.
Cara kerjanya adalah pada sore ini hanya akan mengikuti kemana arah cahaya yang besar gerangannya mengikuti arah. Saya menghasilkan energi yang lebih efisien. Untuk listrik seri, lampu yang kami gunakan adalah listrik seri. solar panelnya itu juga menjadi sumber energi untuk lampu yang ada di sekitarnya. Sebenarnya awalnya maunya seperti itu, cuman karena kita masih membuat prototipe, jadi bisa dimodifikasi lagi. Pak, itu hanya saya tuh ya. Terus, Pak, bagian tugasnya lain. Untuk pembagian tugasnya sendiri, dari saya bertugas untuk menghias magnet. Saya bertugas untuk membuat PPT dan proposal. Saya bertugas untuk sebagian besar kopi. Saya bertugas sebagai memasang pagar dan atap rumah. Saya bertugas sebagai pembantu pintu coding dan beli alat untuk rantai lampu dan rantai lampunya. Saya bertugas untuk membeli bahan. Silakan Budi menjawab pertanyaan Budi lagi. Terus, kandungannya berapa ini? Biaya yang kami keluarkan tidak kurang lebih 350 J. Kandungannya berapa? Karena sekitar ada yang 50.000, ada yang lebih kayak 100.000. Dan uangnya sisa berapa? Sekarang uangnya sisa sisa. Kalian buat beli arzenanya sekitar 5 kali ya. 5 kali. Ya, kita pernah banget kali-kali sama kakak. Jadi belinya Arvin. Naklim. Saya juga bahkan ya Pak, sama Arvin. Proyek kami kan sudah saya percayakan ke anak ini kan Pak untuk mengerjakan. Cuman kan jadi Pak untuk mengerjakan sisanya Pak, karena dia Pak ikut terpon kan. Nah tapi karena tidak dikerjakan, akhirnya Pak karena kelemahan gitu Pak, mungkin keguncang atau gimana gitu. Enggak dong, aku dulu masih hitungan kerja juga bisa, cuma tinggal kerja lain. Ada pertanyaan? Yang bertanya, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kalista Bin Aisyah dari kelas 9D nomor absen 4. Saya punya 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi itu kan
alatnya adalah panel surya, di mana mereka diefektifkan untuk menangkap cahaya matahari. Kita lihat kondisi beberapa tahun kebelakang ini lebih banyak menduknya daripada cerahnya cuaca itu. Nah, kalau misalkan di kondisi seperti itu, alat ini itu berfungsi untuk menangkap dan menyimpan atau hanya menangkap cahaya matahari secara efektif saja. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, setelah cahaya matahari tertangkap, cahaya matahari itu nanti akan menjadi output yang seperti apa? Contohnya kalau misalkan alatnya jemuran matahari tadi, jika ada air hujan, jemurannya langsung tertutup. Nah, kalau misalkan panel surya ini, contoh outputnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Sabita izin menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, ya, itu panel suryanya menyimpan cahayanya menjadi energi listrik. Untuk pertanyaan kedua, Ada pertanyaan? Untuk outputnya cuma kami simpan dalam sekolah atau dia dengan elektrik saja. Apakah mau berenergi atau tidak? Terima kasih. terima kasih telah bertanya dan mendengarkan presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum